Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak orang berangkat haji itu tapi hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada. Jadi orang yang berangkat haji itu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada juga yang ditolak hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis qudsi itu Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja bimalin haramin faqala labbaik Allahumma labbaik, qala Allah azza wa jalla la labbaik wa la sa'daik wa hajjaka mardudun alaik." Jadi orang yang berhaji dengan harta yang haram, kemudian dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu, kemudian Allah azza wa jalla menjawab la labbaik wa la sa'daik. Enggak ada talbiyah bagimu dan kamu bukan termasuk orang yang bahagia. Wa hajjaka mardudun alaik, hajimu tertolak. Nah, sebaliknya kalau ada seorang itu melakukan ibadah haji dengan harta yang halal dan telah menaiki kendaraannya, maka ada seruan dari langit, labbaika wa sa'daik. Jadi kalau dia berangkat haji dengan harta yang halal, kemudian dia sudah menaiki kendaraannya, ketika mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh para malaikat labbaika wa sa'daik, ya kamu diundang dan kamu merupakan orang yang bahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jadi orang yang berhaji itu ya alhamdulillah ya, bisa berhaji itu kan salah satu di antara nikmat Allah yang paling besar. Di antara dari sekian banyaknya nikmat-nikmat Allah tuh yang diberikan kepada manusia, nikmat haji itu nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka sudah seharusnya ketika orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk berhaji, maka dia harus mensyukuri nikmat haji itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berangkat haji itu semuanya harus bersih. Karena orang yang berangkat haji itu kan mereka berangkat ke tanah suci, tempatnya suci, ibadahnya suci, bertemu dengan Allah yang maha suci. Maka jangan sekali-kali kalau mau berangkat haji itu hati kita masih kotor dan membawa sesuatu yang kotor. Artinya apa? Artinya orang yang berangkat haji itu mereka harus membersihkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan cara memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita mau sadar ya, mau introspeksi diri, manusia itu tidak ada yang luput dari yang namanya salah dan dosa. Dari kita kecil, dari kita akil balik, sampai sekarang ini tidak ada satupun manusia itu yang luput dari salah dan dosa. Baik itu yang dia tahu kalau itu dosa, maupun yang dia tidak sadar dia telah melakukan dosa. Yang pasti semua manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Nah, artinya kita harus minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat sebelum kita berangkat haji. Kita bersihkan dulu diri kita, minta ampun kepada Allah sebelum kita berangkat haji. Karena kita ingin ketika kita berangkat haji itu bertemu dengan Allah, kita sudah dalam keadaan bersih dari noda dan dosa dan kesalahan. Tentu kita ingin datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Maka minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Nah, setelah minta ampun kepada Allah itu artinya hablum minallah, hubungan dengan Allah itu artinya sudah ada. Sudah ada hubungan dengan Allah, sudah terbangun. Sekarang tinggal hablum minannas, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia itu ya bisa saja dengan cara kita minta maaf, minta doa, dan minta keridhaan kepada kerabat dan tetangga kita. Setelah itu semua dilakukan, minta maaf kepada Allah sudah, minta maaf kepada sesama manusia sudah, tinggal sebelum berangkat itu kita pastikan bahwa kita berangkat ke tanah suci, bertemu dengan Allah yang maha suci, maka jangan sampai ada kita membawa sesuatu yang kotor.
Ya, artinya harta yang kita pakai haruslah harta yang halal, makanan yang kita makan haruslah makanan yang halal, pakaian yang kita gunakan haruslah pakaian yang halal. Nah, jangan sampai ada sesuatu yang kotor yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ketika kita sudah membersihkan diri kita dan kita datang kepada Allah dengan membawa sesuatu yang bersih, insya Allah Allah pun akan senang dengan kedatangan kita. Sehingga ketika orang yang begitu datang kepada Allah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab labbaika wa sa'daik. Ya, engkau memang diundang dan semoga kamu bahagia. Begitu. Labbaika wa sa'daik. Karena hartamu dari harta yang halal. Begitu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sebelum berangkat tidak sempat membersihkan diri, tidak sempat minta ampun kepada Allah, kemudian dia datang dengan membawa pakaian yang haram, makanan yang haram, harta yang haram, kemudian ketika dia keluar dari rumah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dijawab sama Allah, la labbaik wala sa'daik. Nggak ada labbaik bagimu, nggak ada talbiyah bagimu. Karena harta yang dia pakai adalah harta yang haram, dan dia pun belum sempat bertaubat kepada Allah sebelum berangkat. Jadi dirinya kotor dan datang menemui Allah dalam keadaan kotor dan membawa sesuatu yang kotor. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pada tahun ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan rezeki untuk bisa berangkat haji, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk berhaji, maka perbanyaklah doa. Perbanyak istighfar kepada Allah, doa minta ampun kepada Allah, kemudian perbanyak doa. Ya Allah, terimalah aku di tanah haram-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah aku di tanah haram-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah aku di tanah haram-Mu ya Allah. Doa minta supaya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah haramnya. Tentu kita ingin perjalanan kita ini bermanfaat bagi kita. Kita tidak ingin perjalanan kita ini menjadi perjalanan yang sia-sia. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah dan perbanyak doa tadi. Minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kita di tanah haramnya, menerima kita di Mekah, menerima kita di Madinah. Nah, jangan sampai nanti perjalanan kita ini sia-sia karena kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya. Nah, banyak orang itu ada orang yang bertamu ke rumah Allah tapi tidak ditemui Allah. Ya, ada orang yang bertamu ke rumah Allah tapi tidak ditemui Allah. Nah, salah satunya faktornya yang tadi itu, datang kepada Allah dengan membawa sesuatu yang haram. Termasuk nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanannya pastikan kita tidak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita. Nanti dalam proses pelaksanaan ibadah haji, begitu nanti dibagikan, kalau jatahnya itu satu orang satu box, ambillah satu orang satu box, jangan lebih begitu. Karena begitu kita ngambilnya lebih, berarti yang kita ambil itu adalah jatahnya orang lain. Jangan sampai haknya orang lain kita ambil sehingga orang itu tidak kebagian dan itu kita masukkan ke tubuh kita. Nanti itu akan menjadi darah daging sehingga kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini diberikan kemudahan, kekuatan, kesehatan, dan kelancaran di dalam melaksanakan ritual ibadah-ibadah hajinya, dan semoga ibadah-ibadah haji yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang belum sempat atau bagi yang belum ada rezeki untuk berangkat haji, doakan saja orang yang berangkat haji. Insya Allah kalau kita senang dengan keberangkatan orang haji, kita doakan orang yang berangkat haji, insya Allah suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memanggil kita untuk berangkat haji. Jadi intinya senang dulu kepada orang yang berangkat haji, kita doakan mudah-mudahan mereka selamat, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran. Begitu kita senang terhadap orang yang berangkat haji, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita sebagai orang yang senang terhadap orang yang berangkat haji, dan insya Allah suatu saat pun Allah pasti akan memanggil kita untuk berangkat haji. Yakinlah itu Bapak Ibu semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.